Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rizal dengan NIM 1905 1214048 dari Sistem Informasi A 2019. Kali ini kita akan membahas standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer ada dua, yaitu ada protokol dan standar. Menurut protokol, yaitu sebuah aturan yang menentukan bagaimana perangkat komputer berkomunikasi melalui jaringan. Sedangkan untuk standar, sebuah rincian kriteria atau persyaratan yang dibutuhkan dan akan dinilai oleh organisasi penilai standar. Network protokol atau yang bisa disebut sebagai bahasa yang digunakan oleh sistem sebagai harapan untuk berkomunikasi antar sistem lainnya. Contoh simpelnya seperti Anda mendatangi restoran namun berada di luar negeri, Anda harus memahami bahasa yang digunakan dalam restoran itu untuk memesan agar pelayan di restoran tersebut paham dengan Anda pesan. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol ada jaringan yang lebih sering digunakan hingga akhir ini. TCP atau IP ini digunakan banyak jaringan, memiliki kekurangan yaitu konfigurasi. Protokol ini butuh konfigurasi dan untuk mengkonfigurasinya harus familiar dengan alamat IP, subnet masknya dan default gateway-nya. Security, TCP IP ini open design, protokolnya pun menjadi tidak aman. Jika ingin menerapkan keamanannya, maka perlu memastikan bahwa Anda harus menerapkan teknologi tambahan untuk mengamankan lalu lintas jaringan. OSI model atau Open System Interconnect bermula tahun 1980-an awal. The International Organization for Standardization atau ISO membuat sebuah standar atau sebuah aturan untuk komponen jaringan agar bisa saling berkomunikasi di berbeda lingkungan. OSI ini terbuat dari 7 lapisan. Setiap lapisan dari OSI model ini memiliki spesifikasi fungsi. Ini merupakan fungsinya dilihat pada gambar, ada 7 layer. Kita masuk ke layer 7 terlebih dahulu, yaitu aplikasi layer. Merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, XMPP, dan lain-lain. Untuk layer 6 yaitu presentation layer, bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Untuk layer 5 yaitu session layer, mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NVS, dan SMB. Lalu kita masuk ke layer 4 yaitu segmen. Layer ini melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, layer ini akan menentukan protokol yang digunakan untuk mentransmisi data. Misalkan protokol TCP. Protokol ini mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Untuk layer 3 yaitu network layer, packet layer. Packet membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP baik IP pengirim maupun tujuan IP pada kondisi tertentu. Layer ini juga akan melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan layer dan switch layer 3. Untuk layer 2, data link layer. Layer 2 atau data link layer berfungsi menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan berkontra pengamatan perangkat address seperti halnya MAC address dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini yaitu level A yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Layer 1 physical layer bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode penyisalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan. Setelah itu, level ini juga menentukan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang bekerja pada OSI layer, HTTP, FTP, NVS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, dan DHCP. Presentation layer ada 3. Telnet digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line attack. SMTP Simple Mail Transfer Protocol yang biasa digunakan untuk pengiriman email di internet atau untuk menurunkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. SNMP digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Session Layer NetBIOS penyiaran pesan, maksudnya mungkin user mengirim pesan tugas secara serempak ke komputer lain secara terkoneksi. NetBIO NetBIOS Extended User Interface berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menggunakan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak.
ADSPP Apatok Data Stream Protocol memantau aliran data di antara komputer untuk bisa aliran data tersebut tidak putus. Printer Access Protocol untuk akses pada jaringan Apatok dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antara node. SPDU Session Protocol Data Unit berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Transport Layer TCP Transmission Layer Protocol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk di aplikasi. UDP atau User Datagram Protocol yang hanya menambahkan alamat port, checksum, file control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Layer ada IP Internet Working Protocol yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam pakaian yang disebut datagram. ARP Data Resolution Protocol yang digunakan untuk alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. RARP Reverse Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. JMP Internet Control Message Protocol yang digunakan oleh sejumlah host untuk menotifikasi datagram untuk yang mengalami masalah pada hostnya. GMP Internet Group Message Protocol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Dan layer ada dua, PPAP point to point dan serial line internet protocol. Jika layer tidak punya protokol yang spesifik ini karena pada layer ini hanya menggunakan bit-bit data. TCP dan UDP bisa tidak digambar seperti ini. Digunakannya TCP digunakan sebagai email, file sharing, dan download. Untuk UDP sebagai voice streaming dan video streaming. Network protokol ada banyak, ada SLMP, SMTP, HTTP, Telnet, FTP, LDAP, SSL, dan SNMP. Dan juga ada SSH, POP3, IMP, JMP, point to point, DNS, dan HTTPS. Dan ada well-known port atau server port, yaitu rank antara 0 sampai 1003 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan reservoir atau IANA. Internet Access Number Authority hanya dapat diakses oleh sistem akun atau root account. Register port range 1024 sampai 49151 diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user pun biasa. Demikian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.